pengacara keluarga Vina, Hotman Paris menilai ada kesalahan fatal dalam penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Hal ini merespons dikembalikannya berkas perkara Peggy oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat kepada penyidik karena bukti belum lengkap. Hotman menyinggung kembali keterangan 5 terpidana kasus Vina yang membantah Peggy sebagai pelaku pembunuhan. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku, hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku itu pun diragukan, kata Hotman di Instagram, Kamis, 26 Juni 2024. Sementara keterangan dari saksi lainnya dinilai samar-samar. Hotman lantas menyarankan penyidik untuk memeriksa kembali seluruh terpidana, namun di bawah perlindungan dari LPSK. Bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing agar mereka yakin agar mereka tenang, imbuhnya. Hotman Paris, Hotman 911 kuasa hukum keluarga Vina, almarhum Vina Cirebon. Usulan Hotman 911 agar dibentuk tim pencari fakta oleh Bapak Presiden RI tidak mendapat tanggapan. Mau apa kita? Bisa apa kita? Usulan kedua sekarang ini adalah kita berharap agar Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum jangan melimpahkan berkas perkara Peggy ke Pengadilan Negeri sampai tuntas, sampai terbongkar dalam penyelidikan siapa sebenarnya biang keladi semua ini. Ya, siapa sebenarnya, dan Bapak Jaksa Agung mempunyai kewenangan untuk tidak melimpahkan. Minta terus P19 agar dibongkar siapa pelakunya. Lagi pula, Peggy kan 5 daripada terpidana mengatakan bukan Peggy pelakunya. 1 mengatakan Peggy pelakunya. Maka Jaksa Agung berwenang, mempunyai power secara hukum untuk meminta penyidik kenapa lebih mempercayai 1 orang daripada 5 orang. Dan limpah atau tidak itu kewenangan dari Kejaksaan Agung. Maka ayo warga seluruh Indonesia yang mau cari keadilan, mari kita sama-sama minta kepada Jaksa Agung agar jangan dilimpahkan berkas perkara Peggy sampai tuntas dulu penyelidikan apa yang terjadi tahun 2016. Siapa biang keladi seperti ini? Kenapa ada 2 BAP bertentangan satu sama lain atas kasus yang sama? Pasti ada yang salah. Apakah kita biarkan 2 nanti putusan pengadilan berbeda satu sama lain dengan dasar BAP yang berbeda, tapi orangnya sama, kasusnya sama, 2 putusan? Mau diapain negara ini kalau begini? Seorang saksi kasus Vina Cirebon bernama AF diduga memiliki teman anggota buser dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota. Fakta mengejutkan itu diungkapkan oleh warga sekitar TKP penangkapan para terpidana kasus Vina, Ferry. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tempat AF dan rekannya Dede bekerja. Karena sudah kenal dekat, AF kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Kesambi, Cirebon. AF jugalah yang mengadu ke buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga. 2 warga di antaranya kini jadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun, saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, AF lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap itu, bukan langsung ke Rudiana. Setelah mengetahui itu, anggota buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Kenyataannya menurut Ferry, kesaksian AF hanya karangan belaka. Polres Cirebon Kota sempat mengunggah foto ayah Eki, Ibtu Rudiana sedang main badminton atau bulu tangkis bersama sejumlah orang.
Namun beberapa menit setelah diunggah, Humas Polres Cirebon Kota langsung menghapus foto yang diunggah ke media sosial tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ibtu Rudiana ini sedang menghadiri lomba bulu tangkis. Lomba itu digelar dalam rangka HUT Bayangkara tingkat Polres Cirebon Kota. Dalam foto yang beredar tersebut terlihat Ibtu Rudiana terlibat dalam sebuah foto bersama. Foto tersebut terlihat diambil di sebuah lapangan bulu tangkis indoor. Rudiana tampak mengenakan pakaian olahraga mulai dari kaos, celana pendek hingga kaos kaki dan sepatunya. Ia juga tampak berpose sambil memegang raket. Beredarnya foto Ibtu Rudiana ini direspons heboh oleh para netizen yang mengawal kasus Vina Cirebon ini. Terjawab alasan Polda Jabar tak hadiri sidang pra-peradilan Pegi tersangka kasus Vina, rupanya Polda Jabar belum memiliki bukti kuat dalam tetapkan Pegi sebagai tersangka. Tak heran jika Polda Jabar berani mengacuhkan panggilan Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman. Jika terbukti tak memiliki bukti kuat, penetapan Pegi sebagai tersangka akan dibatalkan oleh PN Bandung. Polda Jabar pun diduga ubah strategi demi perkuat sangkaannya. Belum kuatnya bukti yang dimiliki Polda Jabar ini terlihat pada berkas Pegi yang dikembalikan oleh pihak tim JPU Kejati Jawa Barat. Berkas perkara yang diserahkan Polda Jabar itu dikembalikan karena belum lengkap. Penyidik Polda Jabar diminta untuk melengkapi berkas sebelum ke tahap selanjutnya. Sebab bukti yang diperlihatkan ke publik itu berupa foto Pegi bersama dua orang wanita, apalagi adanya keterangan saksi yang memperkuat alibi Pegi di malam kejadian. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas katakan, pihaknya tak hadir di sidang pra-peradilan Pegi karena sudah ada agenda lain. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah ungkapkan bahwa kliennya telah menerima surat panggilan. Pemanggilan itu diduga untuk klarifikasi terkait dugaan tindak pidana menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Yudia menjelaskan bahwa panggilan itu mengharuskan Liga Akbar hadir di Polda Jabar pada Rabu kemarin. Yudia juga mengajukan permintaan agar proses pemeriksaan dilakukan di Polres Cirebon Kota, tetapi permintaan tersebut tidak dikabulkan karena waktu yang mendesak. Yudia mengatakan bahwa hingga kini, belum ada kejelasan mengenai materi yang ingin digali dari Liga Akbar terkait pasal 221. Ia juga menyebut bahwa beberapa pihak lain, termasuk orang tua para terpidana kasus Vina dan saksi-saksi lain, telah dimintai keterangan.